Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Alexander. Saya berkuliah di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari dan saya duduk di kelas 1C dengan NIM P003 4102 4132. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komputer dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komputer. Nah, untuk penjelasannya silakan tonton video berikutnya. Kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung, dan dalam bahasa Inggris disebut to compute. Secara definisi, komputer diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengelola data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol yang tersimpan di memorinya. Nah, untuk komputer sendiri terbagi berbagai macam. Yang pertama itu komputer desktop. Komputer desktop dirancang untuk ditempatkan di atas meja. Biasanya komputer desktop terdiri dari beberapa komponen, antara lain kotak komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Berikutnya yaitu komputer laptop. Laptop adalah komputer dengan sumber daya listrik berupa baterai, di mana laptop lebih portable dari desktop yang memudahkan Anda untuk menggunakannya di mana saja. Dan yang ketiga, komputer tablet. Komputer tablet atau lebih biasa dikenal dengan tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable dari laptop. Tablet menggunakan layar sentuh sebagai pengganti keyboard dan mouse untuk mengetik dan navigasi. Nah, iPad ini adalah contoh dari komputer tablet. Penjelasan berikutnya itu tentang server. Server adalah sebuah komputer yang mengelola permintaan-permintaan informasi dari komputer lainnya yang terhubungan dengannya pada suatu jaringan komputer. Nah, berikutnya yaitu komputer Macintosh. Nah, komputer ini diperkenalkan pada tahun 1984 dan merupakan komputer pribadi pertama yang terjual di masyarakat umum, di mana komputer tersebut memiliki tatap muka grafis atau disebut GUI. Seluruh komputer Mac diproduksi oleh satu perusahaan yaitu Apple, dan mereka seluruhnya hampir selalu menggunakan sistem operasi Mac OS X. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang perangkat keras dalam komputer dan fungsinya. Yang pertama yaitu keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Nah, yang kedua, mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang umumnya memiliki dua tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor atau pointer. Dan fungsinya dari mouse tersebut adalah untuk menggerakkan kursor dan melakukan scroll. Nah, yang ketiga yaitu motherboard. Motherboard tersebut merupakan perangkat komputer yang berbentuk papan yang fungsinya untuk meletakkan komponen-komponen komputer lain seperti prosesor, RAM, VGA, dan perangkat lainnya. Nah, berikutnya yaitu prosesor. Di sini dia berfungsi untuk menjalankan proses dari masukan yang diterima oleh komputer, dan semakin tinggi kecepatan prosesor, semakin cepat kinerja komputer. Nah, komponen berikutnya yaitu RAM atau Random Access Memory. Di sini dia berfungsi sebagai penyimpan data sementara. Berikutnya yaitu kartu grafis atau VGA, Video Graphic Adapter. VGA ini berfungsi sebagai pengelola video yang diterima oleh komputer agar video menghasilkan akselerasi yang cepat dengan tampilan yang tajam, halus, dan bagus. Berikutnya
yaitu hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara permanen. Nah, selanjutnya yaitu power supply. Power supply ini berfungsi untuk menyediakan sumber daya dan mendistribusikan arus listrik ke semua komponen yang ada di dalam komputer. Yang berikutnya yaitu monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan gambar dari hasil kerja komputer. Dan yang terakhir yaitu LAN card. Nah, dia di sini berfungsi untuk membangun suatu jaringan komputer yang dapat menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, itu saja penjelasan saya tentang pengertian komputer, jenis-jenis komputer, perangkat keras, dan fungsinya. Sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, shalom dan salam sejahtera buat kita semua.